وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tadabburul Bariyah halaman 18. Amma dilalah ya. Amma dilalatus siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Radiyallahu ta'ala ankum Wa ankum. ila an qala أما دلالة السياق على أنهن مرادات من الآية فإنها وإن كان فيها بعض التمسك لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها على أن أهل البيت خاص بهؤلاء فلا يفيد والقرآن وغيره من كلام العرب يقع فيه الفصل بين أجزاء الكلام بالأجنبي كقوله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية إلى قوله عز وجل أدلة. هذا حكاية قول بلقيس وكذلك يفعلون كلام مبتدأ من الله عز وجل عند المفسرين. وقوله عز وجل قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق إلى قوله الصادقين. هذا حكاية كلام المرأة ذلك ليعلم أني لم أخنه إلى قوله غفور رحيم كلام يوسف عليه السلام. وقوله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد إلى قريب آخر سورة يوم أحد في معنى غزاتها وتذكير يوم بدر ونحوه. ووقع الاعتراض بين ذلك بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى قوله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا. وبالجملة فاعتراضات العربية والتخلصات من كلام إلى كلام كثيرة في القرآن على أبدع ما يكون حتى إن الإنسان يظن أن الجملتين المتواليتين منه في معنى واحد وكل واحد في معنى. ومن استقرأ ذلك ونظر فيه عرفه. وحينئذ قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقع اعتراضا وفصلا بين أجزاء خطاب النسوة لما ذكرناه من السنة المبينة لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga
apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang rutin kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, kita bersama-sama membaca kitab Nasalih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah dan juga kitab Ad-Durar Al-Bahiyah. Semoga apa yang kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini secara singkat kita baca sedikit dari kitab Ad-Durar yang masih berkaitan dengan perdebatan para ulama dan penjelasan dari al-muallif tentang siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Di ayat sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa para ulama tafsir banyak yang menafsirkan ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tadhira, ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait di sini adalah para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kalau kita baca tafsir rata-rata adalah kebanyakan mufassir itu mentafsirkannya surat apa ini? Al-Ahzab ayat 3 ya. Itu mengatakan bahwa surat ini atau ayat ini berbicara tentang istri Nabi. Dari mana mereka menafsirkan? Karena melihat dari ayat-ayat sebelumnya. Ini ayat 33 cerita tentang istri-istri Nabi. Kenapa? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang para istri Nabi. Ya Nisa an-Nabi itu ayat awalnya. Jadi khitabnya yang diajak bicaranya adalah para istri Nabi. Maka setelahnya pun di ayat 34, 35 juga bicara tentang istri Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa ayat ini menjadi salah satu bagian dari ayat yang berbicara tentang para istri Nabi. Tapi al-muallif membantah. Beliau bilang bukan, ini bukan yang dimaksud ahlul bait itu bukan para istri Nabi, tapi dia adalah ahlul kisah, yaitu khusus untuk Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Kenapa? Inti yang apa yang kita baca tadi, bahwa kalimat boleh saja berentet, kalimat boleh saja berjalan sama, tapi sebenarnya maksudnya adalah beda. Yang tadi cerita tentang para istri, di sini khusus untuk ahlul kisah, dan itu bisa terjadi. Maka disinilah dalil-dalil beliau yang dia sampaikan. Dikatakan di sini qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarain amin. Amma dilalatus siyaq ala annahunna muradat minal ayat. Kalau dilihat dari dalil ucapan atau dalil kalimat dia, bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut adalah para istri. Kalau dilihat dari cerita dari awal ayat sampai akhir ayat, fa innaha wa in kana fiha ba'dhu tamassuki, yaitu walaupun di dalam ayat-ayat tersebut ada sebagian ulama yang memegang ayat itu dengan siyak tadi, karena ceritanya ayat 29 cerita tentang para istri, 30 cerita para istri, 31, 32, 33 termasuk berpegang dengan ayat sebelumnya, dan juga ayat setelahnya ayat 34 tentang para istri, 35 para istri. Oh, ini berarti ini yang dipegang, ini menjadi dalil bahwa ahlul bait adalah para istri Nabi Muhammad SAW. Lakin dzalika ma'an nusus allati dzakarnaha ala anna ahlul bait khasun fi haula'i fala yufid. Oleh karena itu dikatakan bahwa apa yang kita pegang yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah ahlul kisah, itu tidak berfungsi, kata dia. Kenapa? Karena ayat sebelum dan setelahnya menunjukkan ini adalah para istri. Dikatakan di sini fala yufid. Wal Quran wa ghairuhu min kalamil Arab yaqa'u fil fasli baina ajza'il kalam bil ajnabi. Nah, di sini kata dia bahwa bagian dalam bahasa Arab itu ada memang ketika di satu kalimat, di kalimat setelahnya itu tidak mesti harus nyambung dengan ayat sebelumnya atau dengan pembicaraan sebelumnya, atau tidak nyambung dengan ayat setelahnya, tapi dia fasal, dia berdiri sendiri. Dia adalah pemisah dan dia berdiri sendiri. Nah, di sini beliau contohkan beberapa ayat, yaitu qauli ta'ala, makanya disebut dengan
sebagai apa yang kofi al-fasal. Fasal itu pemisah yang memisahkan baina ajza'il kalam bil ajnabi, yaitu dengan kalam-kalam sebelumnya dengan yang setelahnya. Dia bersendiri. Ajnabi ini asing, berdiri sendiri walaupun dia letaknya sama. Mungkin ini akan lebih jelas dengan contoh. Maka dia contohkan kata Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah, innal muluka idza dakhalu qaryah. Ini cerita Sabah ya. Atau Nabi Sulaiman waktu mau meminta kepada Raja Sabah datang dalam keadaan beriman. Akhirnya setelah datang surat Nabi Sulaiman, Ratu Sabah ini mengumpulkan para pasukannya, para penasehatnya. Dibilang, ini bagaimana Nabi Sulaiman ngajak kita beriman kepada dia. Kalau nggak beriman berarti ngajak perang, berarti kita siap perang. Sementara kalau kita perang, wah ini bakal raja-raja atau peperangan kalau masuk ke suatu kota nggak bawa kebaikan, pasti paling tidak hancur dulu semuanya. Sementara kerajaan kita udah bagus, ini kalau kita perang ini bakal hancur semua. Nah ini perkataan dari Ratu Sabah. Innal muluka, sesungguhnya raja, idza dakhalu ala qaryah, para penguasa kalau masuk ke satu negeri, sampai ke firman Allah adillah, akan membuat hancur, akan merusak. Kalau kita lawan, ini rusak. Bagaimana? Ini waktu dia cerita hadza hikayatu qauli Balqis, yaitu ini adalah cerita tentang Ratu Balqis. Ratu bagaimana nih, kita perang apa enggak dikasih? Dan akhirnya nanti nggak jadi perang karena Ratu Balqis ini bijaksana, lebih baik kita tes dulu dan seterusnya. Intinya sampai di kalimat itu wakadzalika yaf'alun, begitulah yang dilakukan. Alif yang terjadi. Surat An-Naml 34. Kalam mubtada' min Allah. Ini wakadzalika yaf'alun ini adalah kalimat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala indal mufassirin, menurut pendapat para mufassir. Padahal cerita itu nyambung, kalimatnya nyambung, tapi ada kalimat ini nggak nyambung dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya. Ini berdiri sendiri walaupun dia berentet. Ya, ini ceritanya terus ada kalimat wa kadzalika yaf'alun, ini nggak sama dengan ayat sebelumnya. Nah ini menunjukkan, dikatakan wa qalu azab qalat imra'atul aziz al-an khassasal haq. Ini cerita Nabi siapa ini? Yusuf. Cerita Nabi Yusuf. Ila qaulihi as-sadiqin, surat Yusuf ayat 51. Hadza hikayatu kalamil mar'ah. Dzalika liya'lama anni lam akhurhu ila qaulihi ghafurur rahim kalamu Yusuf. Satu kalimat dalam satu ayat, ternyata di situ ada perkataan Zulaiha, mungkin yang berumah disebut Zulaiha. Ada perkataan Nabi Yusuf pada satu ayat. Jadi satu ayat itu nggak mesti nyambung. Begitu juga ayat yang berbicara tentang para istri, ada selipan ayat yang berbicara tentang ahli bait. Jadi sebagian para mufassir ini termasuk bagian karena rentetannya satu. Tapi kata mufassir nggak setiap rentetan jadi satu. Boleh jadi satu rentetan tapi berbeda-beda, yaitu fasal ini adalah pemisah dengan ayat sebelumnya. Ini perkataan beliau. Lalu beliau memberikan contoh lagi, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida. Al-Imran, surat Al-Imran 121. Ila gharibi akhir surah yauma Uhud min makna ghazatiha. Min makna ghazatiha. Wa tadhkiri yaumi badrin wa nahwi wa qal i'tirad baina dzalika qawli ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Ini ayat cerita surat Al-Imran ayat 21, cerita tentang perang. Di kalimat ayat setelahnya, ayat sampai 30 sampai 31 sampai 39, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ila qouli ta'ala wa la tahinu wa la tahzanu. Ini tidak berhubungan masalah perang dengan apa? Riba. Begitulah kata beliau, tidak menjadi kaidah kalau ayat itu nyambung. Ayat 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 bicara tentang para istri. Boleh jadi yang 33 khusus untuk apa? Ahlul bait. Enggak mesti, karena ini bicara tentang istri berarti semuanya masuk ke dalam bab para istri. Itu yang dijelaskan oleh Al-Mu'allif. Ini memberikan contoh hal seperti itu banyak terjadi di dalam Al-Quran. Kelihatannya nyambung, ternyata
Di situ ada fasal, ada apa? Pemisah. Ini tidak seperti yang dikatakan oleh para mufassir, kata beliau. Wabil jumlah, intinya kesimpulannya, fa'tiradu al-arabiyyatu wa takhallusat min kalamin ila kalamin katsira fil Qur'an ala abda'i ma yakun. Sesungguhnya pertentangan, itiradat itu kayaknya bertentangan dalam bahasa Arab, dan memisahkan di dalam pembicaraan dari pembicaraan itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Contoh orang yang tadi, ayat yang tadi, satu kalimat itu banyak. Kalau kita satukan kayak bertentangan di sini, tapi kalau dia pahami ini urut kalimatnya, ceritanya beda, walaupun ayatnya nyambung tapi beda ceritanya. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak terjadi dalam Al-Quran. Ala abda ma yakun, tentunya sangat sesuatu hal yang baik, sesuatu yang bagus yang terjadi dalam Al-Quran banyak sekali. Hatta innal insana yadhunnu annal jumlataini al-mutawaliyatain, sampai ada orang yang menyangka dua jumlah yang berurutan, yaitu fi maknan wahid, di dalam satu makna. Wa kullu wahid fi makna, padahal setiap kalimat punya makna tersendiri. Jadi enggak setiap dua jumlah yang berurutan itu satu makna, boleh jadi punya makna sendiri. Ada kalau mufassir banyak menerjemahkan satu, dua ayat yang berentet berarti maknanya sama, 5 ayat yang berentet berarti maknanya sama. Tapi kata beliau enggak begitu. Ada 2 ayat yang berentet tapi maknanya satu-satu, ini punya makna sendiri, Itu dikatakan boleh jadi fi maknan wahidin wa kullu wahidin fi makna, bahwa ada yang punya makna satu, ada yang punya, setiap kalimat punya makna. Wa man istaqra'a dzalik, siapa yang memperhatikan itu, istaqra'a memperhatikan dengan tadabbur, dengan pelan dipelajari, wa nadzara fihi, lalu dilihat dengan selektif, dengan teliti, arafahu, dia akan tahu. Wa hina idzin, dan saat itu, ketika itu, qaulu ta'ala, firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa qa'a i'tiradan wa faslan, bahwa ini adalah sebagai pemisah dan pembatas bain ajza'il khitabin niswah, antara khitab yang diajak bicara tentang para istri, yaitu ini ayat berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang para istri Nabi. Karena sebagaimana yang telah kami sebutkan minas sunnah al-mubayyinah lidzalik, yaitu dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut. Jadi kata beliau, memang kalau dilihat secara zahirnya kayak nyambung, tapi menurut beliau dia tidak nyambung. Walaupun ayat sebelum dan setelahnya berbicara tentang para istri, tapi Ahlul Bait ini khusus tidak berbicara tentang para istri. Hal seperti itu banyak di dalam Al-Quran. Tidak harus kalimat sebelum dan setelahnya menjadikan dia sama. Itu kata beliau. Apalagi ditambah dengan hadis-hadis yang sudah kami sebutkan. Ya, cerita hadis Ummu Salamah misalkan pernah kita bacakan waktu turun ayat innama yuridullah, itu Rasulullah manggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Saat itu Ummu Salamah masuk. Rasulullah bilang, anti ala makani, engkau berada di tempat mahatnya, jangan masuk ke sini. Wa anti ala khair, dan engkau dalam keadaan baik. Ummu Salamah nggak boleh masuk. Nah, ini adalah penafsir penjelas dari surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, ini tentunya masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Makanya agak sedikit yang apalagi yang pertemuan waktu baik itu nggak hadir, aku yang maksudnya gimana ini Nah, intinya simpulannya biar mungkin yang kemarin tidak datang, kita bisa pahami ayat yang berbicara tentang Ahlul Bait innama yuridullah itu adanya di surat Al-Ahzab 33. Menurut para mufassir kebanyakan ini ayat berkaitan dengan para istri Nabi. Kenapa? Karena melihat ayat sebelum dan setelahnya. Karena ayat sebelum dan setelahnya berbicara tentang para istri, otomatis ini masuk bab istri. Tapi kata mu'allif, tidak setiap ayat yang sebelum dan setelahnya membahas itu, ayat itu menjadi sama dengan ayat sebelum dan setelahnya. Ayat sebelum dan setelahnya bahas tentang istri, di sini otomatis istri, tidak mesti. Kata beliau tidak mesti, karena banyak ayat yang nyambung ternyata beda permasalahan. Ini juga beda
permasalahan. Seperti yang sudah kita sebutkan, beliau pakai apa? Dalilnya pakai hadis, bahwa hadisnya ini ayat cerita bukan tentang istri tapi khusus tentang ahlul bait. Yang sudah kita sebutkan kemarin, kalau secara bahasanya di situ pakai innama yuridullah, berarti kan dihasar, tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya karena dihasar. Innama itu kalau bahasa nahwunya katanya ada tul hasar, hanya saja. Nah, itu tidak, bukan inna. Kalau inna kan taukid, ini untuk apa? Hasar. Yang kedua, innama yuridullah liyudhiba ankum ahlal bait, itu ankum. Kalau para istri kemarin sebelumnya ayat itu ankunna, tentang apa? Tentang para istri, yaitu ankunna innama yuridullah liyudhiba ankunna ahlal bait. Ini ankum, berarti kalau ankum ada lakinya. Kalau perempuan semua nggak mungkin ada apa? Ankum, mesti ankunna. Di sini ada laki, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Makanya innama yuridullah liyudhiba ankum ahlal bait. Kemudian juga bahwa ahlul bait bukan ahlul buyut, karena para istri Nabi itu sebenarnya nggak satu rumah, semuanya beda-beda rumah. Bukan ahlul bait, mestinya ada buyut, karena rumah-rumah istri. Kalau Fatimah, Ali, Hasan, Husain satu rumah, makanya disebut ahlul bait. Kalau ahlul bait itu satu rumah, tapi kalau ahlul buyut berarti apa? Para rumahnya, kan para rumah istri Nabi itu nggak satu rumah, dia diterjemahkan secara bahasanya begitu. Walaupun ahlul bait itu keluarga, yaitu kalau bahasa kita punya istri berapa? 4, anaknya mencar-mencar, disebut juga ahlul bait di dalam bahasa yang lain. Tapi teksnya di sini kalimat seperti itu. Nah, ini tentunya ini adalah penjelasan dari para mufassir yang cukup banyak. Kalimat-kalimat tadi itu dibantah oleh para mufassir bahwa ankum katanya bisa juga walaupun istri anak itu semua perempuan semua. Istrinya Rasul misalkan ada 9, anaknya perempuan semuanya, bisa juga disebut ankum. Kenapa? Karena di situ ada nabinya. Karena ada satu laki sudah masuk ke dalam kalimat ankum. Dalam bahasa juga bisa seperti itu. Tapi begitulah khilaf yang luar biasa. Tapi saya sendiri lebih cenderung dengan pendapat penulis ini karena kembali kepada hadis. Karena memang ketika secara bahasa terjadi pemahaman yang banyak, maka ada hadis yang mengkhususkan, maka hadis ini, riwayat ini mengalahkan bahasa. Karena memang hadis ini tadi secara teks Nabi tidak mempermasukkan Ummu Salamah ke dalam ahli kisah tadi. Walaupun nanti kesimpulannya dari penjelasan ini, istri Nabi termasuk ahli bait, tetapi secara umum yang dimaksud ayat ini secara khusus yaitu ahli kisah. Kesimpulannya nanti begitu aja jadi jangan dikeluarkan istri Nabi dari ahli bait. Istri Nabi termasuk ahli bait, tapi di ayat ini secara khusus adalah ahli kisah. Jadi ngambil jalur tengah. Jadi karena kaum Syiah menolak sama sekali istri menjadi ahlul bait. Istri tidak ada sama sekali dengan kalimat ahlul bait. Sementara dari misalkan mufassir terutama lawan Syiah misalkan Salafi, bahwa ahlul kisah bukan termasuk sama sekali di ayat ini. Justru yang dimaksud ayat ini adalah para istri Nabi. Ahlul kisah nggak masuk sama sekali. Lihat di sisi lain, ahlul kisah dikeluarkan dari surat Al-Ahzab ayat 33. Di sisi yang lain istri Nabi dibuang sama sekali. Itu yang kalau bahasa kita yang ekstrim, sisi kanan dan kiri. Nah, kita ahli sunnah, istri Nabi bagian dari ahlul bait. Tetapi yang dimaksud khusus ahlul kisah adalah Fatimah, Hasan dan Husain. Wallahu a'lam bishawab. إليك يا ربي يا عالم بذات الصدور إليك يا ربي يا
إليك يا ربي يا من تصير الأمور إليك يا ربي يا من تصير الأمور إليك يا إليك يا ربنا أنت العفو الغفور إليك بهر الكساء المختار بدر البدور إليك بهر الكساء المختار بدر البدور halaman 281 halaman 281 kitab An-Nasaih Madiniyah wa ahqul jir ya wafil hadisnya wafil hadis hadis inna minal jiran 281 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa ankum ila anqal wa fil hadithi inna minal jirani man lahu thalathatu huquq wa huwa al-jarul muslimu dhul qarabah wa minhum man lahu haqqani wa huwa al-jarul muslim wa minhum man lahu haqqun wahid wa huwa al-jarul dhimmi. Fanzur kaifa asbata lil-jari al-dhimmi haqqal jiwari ma'a kufrihi ta'rif bihi 'azimun ta'kidun haqqul jari wa mahallihi min ad-din. Fa'alika rahimakallahu bil ihsani ila jiranika hasbul imkani ba'da kafil ada anhum mutlaqan wa ihtimalul ada minhum in kana wasta'in billah wasbir wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin 'azim. Alhamdulillah, sebelumnya sudah kita baca nasihat daripada Habib Abdullah bin Haddad untuk kita berbuat ihsan bil jar. Dan sudah beliau jelaskan bahwa jar atau tetangga ini di dalam Al-Quran perintah untuk kita memuliakannya. Jadi memuliakan tetangga bukan hanya di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran. Seperti yang sudah kita jelaskan dari nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkaitan dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jar. Itu disebut wal jar. Wal jar dil qurba wal jar al junub, yaitu untuk kita berbuat ihsan kepada al jar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang perintah untuk memuliakan tetangga. Di antaranya beliau katakan seperti ini, melanjutkan pembahasan tentang berbuat baik dengan tetangga. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarain amin. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis yaitu yang sahih, hadis yang dikeluarkan di sini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahwa hadis ini ma'ruf, masyhur dan disahihkan oleh para ulama. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, inna minal jirani, sesungguhnya di antara tetangga itu man lahu salah satu hukum, ada yang baginya ada 3 hak. Jadi tetangga itu harus kita lihat. Jadi tetangga ini macamnya ada 3. Dimanapun kita hidup pasti ada punya tetangga 3 macam. Yaitu ada yang memiliki 3 hak. Hak itu apanya? Yang harus kita berikan kepada dia, yaitu kewajiban kita terhadap dia. Jadi kan bedanya hak dan kewajiban. Kalau kewajiban apa yang harus dilaksanakan,
Kalau hak apa yang harus diterima. Jadi ada 3 kewajiban yang kita lakukan yang harus kita berikan kepada tetangga itu. Dia punya hak yang harus diterima, ada 3. Siapa itu? Dikatakan wahwa al-jarul muslim, yaitu tetangga yang muslim, dzul qarabah, yang ada kekerabatan dengan kita. Tetangga kita muslim, kerabat. Misalkan siapa? Sepupu di sebelah ini, atau paman tetangga kita. Maka di situ harus 3 yang kita berikan, yaitu punya 3 hak. Artinya dimuliakan, cintai, tidak boleh mengganggu, berbagi. Artinya punya 3 hak yang harus kita lakukan kepada tetangga yang muslim dan dia kerabat. Artinya dosa pun yang kita lakukan terhadap tetangga seperti ini double. Dosanya itu double. Double-nya 3. Kita nyakitin dia, mestinya kamu dikasih 3 kebaikan, sekarang kamu apa? Kasih kejahatan, maka dapat 3 kali dosanya. Dosanya 3 kali. Makanya tetanggaan sama saudara enak-enak agak nih. Kalau dia nyaman enak, wah itu enak. Kita dapat apa? Melakukan kebaikan kepada dia, kita pulang pergi dapat oleh ngasih dia, pahalanya double, 3 kali lipat. Double kebaikannya. Bukan double 2 tapi malah apa? 3. Karena dia apa? Tetangga. Yang kedua muslim, yang ketiga apa? Kerabat. Wajar, kemudian wa minhum man lahu haqqan, dan tetangga ada juga di antara mereka man lahu haqqan, mempunyai 2 hak. Artinya kebaikannya itu lebih rendah. Kalau yang tadi 3 kali lipat, kalau ini 2 kali lipat. Begitu juga dosa kita sama dia 2 kali lipat dosa. Kalau kita melakukan keburukan sama tetangga. Siapa? Wahwa al-jarul muslim, yaitu tetangga muslim. Kenapa? Karena dia haknya harus kita berikan kepada dia sebagai seorang tetangga dan sebagai seorang muslim. Bahkan wa minhum man lahu haqqun wahid, bahkan ada di antara mereka yang tetap punya hak yang harus kita berikan kepada dia 1. Apa itu? Al-jaru al-dhimmi, yaitu tetangga yang kafir dhimmi, kafir yang tidak mengganggu, kafir yang hidup berdamai dengan kita. Itu adalah kafir dhimmi. Karena memang para ulama membagi kafir itu menjadi 2, yaitu kafir dhimmi dan kafir harbi. Nanti ada lagi muahid dan seterusnya pembagian. Tapi intinya secara garis besar kafir itu ada 2, kafir dhimmi dan harbi. Harbi ini adalah yang memerangi kita. Jadi dia memang kafir tetangga, cuman perang mulu. Nah ini lain nih kafir harbi. Perang itu boleh jadi dengan senjata, itu perang. Boleh jadi dengan apa? Dengan pemikiran. Wah dia selalu membuat aktivitas-aktivitas yang memang menentang Islam. Kalau kita membuat keislaman begini, dia yang paling apa? Menentang. Kita mau bikin talim, dia yang paling dia sudah berusaha kemana-mana untuk apa? Menghentikan apa? Taklim kita. Dia deketin pemerintah, dia hasut masyarakat, biar itu harbi juga tuh, walaupun secara senjata enggak, tapi apa? Ngomongnya pun apa? Nyakitin, jelek-jelekin supaya majelis ditutup. Pokoknya yang berkaitan dengan agama itu termasuk harbi. Harbi ini di sini maksudnya dalam keadaan agama. Ada juga dia kalau kita bikin taklim nggak marah, dia nggak ribut urusan kita taklim, kita ahli ibadah dia baik. Cuman sama kita pegel urusan bisnis di rumah, di kantor ada saingan. Jadi itu bukan harbi, walaupun harbinya maksudnya memerangi bukan dalam agama, itu nggak termasuk apa? Harbi. Banyak juga orang muslim hasut sama kita. Bapak ini muslim harbi. Wah, muslim harbi dari mana? Maksudnya memerangi saya. Bukan memerangi, itu yang perang dan damai itu dalam urusan agama. Ya, banyak juga ya orang non muslim, dia kalau urusan agama itu bisa buruk. Yang penting apa? Urusan lain dia nggak ada urusan agama nggak ada lain. Cuman dia memang pegel sama kita karena tokohnya dekat, mau kita saingan. Nah, itu ini kafir harbi ya. Kenapa? Kalau kita sholat sih dia taklimnya buka toko pegel terus sama dia gitu. Itu bukan harbi. Jadi harbi dini itu dalam urusan apa? Agama. Nah, dini juga begitu. Sebaliknya dini itu damai.
dia memang tidak memerangi Islam. Dia hidup damai, duduk di tengah kita, orang ke masjid biasa, orang talim biasa, orang lain baju kode biasa aja. Dia bukan berarti cinta, enggak. Dia tidak usir, dia apa? Damai. Kalau cinta sih nggak mungkin lah, apa? Walantar doan kal Yahud walan Nasor hatta tattabi'a millatahum. Tapi paling tidak dia tidak mengusir kita. Maka itu termasuk dhimmi. Itu adalah orang kafir dhimmi yang seperti ini tetap punya hak untuk kita berbuat baik sama dia. Kita tidak boleh mengganggu, kita muliakan dia, kita hormati dia. Itu harus apa? Diberikan kepada tetangga. Walaupun dia apa? Berbeda dengan kita agamanya. Dia bukan Islam, tapi dia kafir dhimmi. Ini adalah kafir dhimmi. Maka punya satu hak yang harus kita berikan kepada dia. Fanzur kaifa athbata lil jari ad-dhimmi. Lihat bagaimana Allah telah menetapkan bagi tetangga dhimmi, yaitu hakul jiwar, hak sebagai tetangga. Ma'a kufri, padahal dia apa? Kufur, padahal dia tidak beriman, tapi tetap athbat. Telah ditetapkan, telah diikrarkan bahwa kita harus memuliakan mereka, padahal mereka kafir. Ta'rif bihi, lihat, ketahui bagaimana apa? Azim ta'kidi muliakan. Fa'alaika rahimakallah, semoga Allah menyayangi kamu, bil ihsani ila jirani, hendaklah kamu berbuat baik kepada tetanggamu, yaitu hasbal imkan, sesuai dengan kemampuan. Ba'da kafil adza anhum mutlaqan, yaitu secara mutlak harus kita hindarkan sesuatu yang mengganggu mereka. Kafil adza yaitu jangan sampai kita memberikan apa? Menahan gangguan terhadap mereka. Jangan sampai kita mengganggu mereka, baik dari suara iz'aj teriak-teriak mengganggu. Jangan sampai mengganggu mereka dengan lisan kita, jangan mengganggu dengan perbuatan kita. Secara mutlak harus apapun, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengganggu mereka. Ini tentunya apa yang diingatkan oleh Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Wahtimalul adza minhum inkan, dan berusaha menahan ihtimalul adza, ini nahan deh gangguan dari mereka inkan, kalau memang terjadi. Kalau mereka apa nyakitin, menggelit, ya sabar deh. Apa ihtimal ini kita berusaha berbuat baik, tapi kalau ada tetangga yang model begitu kita apa? Berusaha sabar. Kalau memang ada di antara mereka, insya Allah mah kita semua punya tetangga yang baik-baik. Tapi kalau ada yang agak baik, udah gimana? Kita harus apa? Berusaha untuk sabar. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wasbir, dan apa? Sabar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Tentunya insyaallah kalau kita bersabar dengan apa gangguan mereka, insyaallah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tetangga ada nasihat kayak begini, disebutin tentang hak tetangga, berbuat baik sama tetangga. Berarti memang kadang-kadang kebanyakan gitu apa gangguan ada di apa di tetangga. Dan ini memang luar biasa, godaan yang sangat apa besar. Makanya begitu banyak nasihat Nabi. Pokoknya kalau sesuatu yang banyak disinggung oleh Rasul, apalagi sama disinggung Al-Quran, mesti itu apa sering terjadi. Tapi kalau jarang disebutkan, harus ada satu hadis satu atau dua hadis, itu biasanya nggak banyak terjadi. Tapi ada, tapi nggak banyak terjadi. Jadi kalau yang sering disinggung ayat Quran ada tentang apa nih? Tentang berbuat baik sama tetangga. Hadisnya bukan puluhan kalau kita kumpulin hadis tentang tetangga, bahkan sampai dikaitkan dengan iman. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jar. Dikatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'man jaru bawa'iqahu. Ini luar biasa. Gangguannya berarti tentang tetangga itu banyak disebut, berarti sesuatu itu banyak terjadi. Bukan Nabi meramal, karena Nabi bukan ramal, tapi adalah wahyu.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi segala sesuatu kata para ulama kalau banyak disebut apalagi langsung Al-Qur'an biasanya banyak terjadi, dan itu bisa kita lihat. Kita udah berusaha kali berbuat baik, memberikan hak kepada tetangga, tapi ada aja yang model apa? Tetangga. Dan subhanallah kata orang-orang dulu, pagar yang paling kuat adalah tetangga. Bukan pagar kita yang tinggi, tetapi tetangga yang baik itu menjadi apa? Kalau kita berbuat baik itu tetangga yang paling bagus. Tetangga adalah pagar yang paling kuat. Maka kalau ada yang lompat pagar, kalau tetangganya bagus, pasti yang bertindak pertama adalah apa? Tetangga. Oh, ada lompat ke pagar tetangga kita, masuk, ada mencurigakan. Nah, tapi kalau kita pagarnya tinggi, tapi tetangganya apa? Enak sama kita semuanya. Ada yang meninggal yang boleh bukain, dia masuk aja. Silahkan udah pegel sama tetangga, itu bahaya. Walaupun sehebat apapun, kalau tetangga nggak rapi, wah itu menjadi berat. Maka jadikan rumah kita pagarnya adalah para tetangga. Berbuatlah baik sama mereka. Kalau mereka kadang-kadang tidak melakukan hal yang menyenangkan kita, bersabarlah. Insya Allah buka rahmat di rumah kita. Allah jadikan tempat tinggal kita menjadi penuh berkah. Ketika orang-orang di sebelah kita itu orang-orang yang mencintai kita. Amin. Tetapi jangan kecil hati, jangan pindah rumah kalau ada 1-2 rumah yang apa? Yang menggelir. Karena itu pasti ada. Atau mau pindah kemana mesti ketemu lagi. Saya sih cari tetangga yang enak, semua ada yang gak enak sih, saya mau pindah cari rumah, mau perumahan di mana aja ada lagi ketemu tetangga yang begitu, pasti ada. Atau mau pindah lagi, mau pindah kemana nggak pernah ketemu tempat yang tidak ada, yang alhamdulillah saya tinggal di satu kampung semuanya baik sama saya, nggak ada yang nggak baik, nggak mungkin. Sekelas Nabi aja ada di Mekah, di Mekah bangsanya Quraisy lagi, suku yang termulia, tempat yang termulia, Nabi yang mulia. Ada yang menggeli Nabi Muhammad. Dipikir Nabi udah selesai nih, situ udahlah pegal semua, mau pindahin ke Madinah. Kan Madinah lagi. Di sana ada lagi, lebih parah lagi di Madinah. Nah, orang-orang munafik banyak, orang Yahudi ketemu lagi. Sekelas Nabi masih punya tetangga kayak gitu. Apalagi antum, sefu. Mau cari kayak Mekah, mau pindah ke Mekah kan ketemu musuh. Pasti di Mekah nggak ada orang nggak demen dengan antum. Mekah sebaik-baiknya apa? Kalau di Mekah kagak ada yang lolos, semua masih ada. Madinah masih ada, apalagi Bayu. Udah, jadi jangan cari anu pindah ke Mekah biar tetangganya khair semua. Kan ketemu tetangga pasti ketemu juga kayak gitu. Jadi maka yang ada sabar udah, jangan pindah rumah kecuali saya tinggal di tempat tertentu, rumah semua jumlahnya 100, benci sama saya 99. Nah itu mesti pindah ya. Karena lebih banyak yang apa? Berarti yang kita cuma satu. Jangan rumah dia sendiri. Nah ini berarti lebih baik pindah. Karena terbanyak apa? Nah, tapi kalau cuma satu, ada 100 rumah, 5 nggak demen sama saya, jalan terus. Nah itu tidak mungkin apa? Nah, jadi kita kalau menghukumin orang jangan dari yang sedikit, tapi hukumi dari yang aghlab, yang terbanyak, mayoritas. Di sini kebanyakan demen nggak sama antum? Ini semuanya alhamdulillah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 itu yang ada demen sama saya. Udah nggak apa-apa. Yang penting kebanyakan apa? Suka. Tapi ada berapa di sini? Alhamdulillah saya ada 50 kakak. Terus 47 nggak demen, 3 demen. Nah berarti antum udah pindah aja deh. Cari apa? Udah nggak bisa itu. Antum nggak bisa sabar tuh bakalan. Kebanyakan kayak di Mekah. Nabi dilihat kebanyakan nggak demen sama Nabi. Dakwah Nabi banyak yang nolak. Ada yang nggak nolak. Itu orang-orang Islam beberapa yang ikut Nabi. Kata Nabi Allah pindah aja. Walaupun sekelas Nabi pindah aja. Nabi dijaga, sabar, super dijaga. Tetap nanti lama-lama Nabi kalau dibimbing terus, angkat tangan Nabi. Oh hancurin deh semua, dihancurin urusannya. Ah keluar aja disuruh pindah. Masuk Madinah ada yang nggak suka, tapi kebanyakan suka. Cuman orang-orang munafik. Nah, kalau jumlah munafik itu waktu perang Uhud, Rasulullah berangkat itu 1000 dari Madinah menuju Uhud, pulang 350, tinggal 700 atau 650. Berarti kan sepertiganya enggak munafik. Yang apa yang munafik? Yang selebihnya kan enggak. Berarti lebih banyak yang enggak tetap di Madinah sampai selesai. Nah, berarti hitungannya kalau lebih banyak yang mencintai kita jangan pindah terus. Tapi kalau banyak yang membenci kita, khawatir atau nggak bisa sabar, nggak bakal kuat sabarnya.
Karena tetangga itu godaannya lebih gede daripada kita musuhan sama orang di pinggir jalan, nggak apa-apa, jarang ketemu. Orang ketemu enggak setelah musuhan sama orang semua orang Tanabang, aman lah. Antum jauh kok nggak masalah. Artinya sabar. Jadi kan nggak mungkin tiap duduk ingat marah, kan nggak mungkin. Kalau ketemu baru ingat gila gitu, pegel kita naik. Tapi kalau lagi diem masa nginget mulu itu kan sakit tuh berarti ya. Tapi kalau tetangga ketemu lagi, pegel lagi, lewat lagi, ketemu lagi, itu marah kita akan teringat dan nimbul kalau apa? Kalau melihat tetangga kan tiap hari ketemu, kita jalan lihat dia pegel lagi, akhirnya hidupnya nggak nyaman. Lain dengan orang yang jauh. Lagi saya marah sama orang, ada satu orang tinggalnya di Maghrib Maroko, biarin aja. Udah orang nggak jarang ketemu juga, nelpon nggak pernah, nggak bakal inget tuh. Ketemu dia baru inget. Makanya kata Abdul Haddad, sabarin kalau tetangga memang agak berat. Kenapa? Karena tiap hari ketemu. Ini makanya kalau nggak sabar, tapi kalau 1-2 kan bisa terobati dengan yang lebih banyak mencintai kita. Sekali lagi kita berdoa dengan keberkahan ibadah kita, dengan keberkahan amal soleh kita, dengan keberkahan ta'lim di waktu yang mulia ini. Allah jadikan hati kita orang-orang menjadi orang-orang yang selalu mengikuti Nabi Muhammad, bisa selalu mempraktikkan perintah Rasulullah, bisa mencintai para tetangga kita, dan kita doakan agar mereka juga cinta kepada kita. Apabila ada yang membuat kita tidak suka, semoga Allah berikan kesabaran kepada kita dan Allah berikan petunjuk kepada mereka sehingga kembali ke jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, kita baca suratul Fatihah. Semoga orang tua kita, jamaah kita, yaitu Sayyid Habib Ali Ibn Yahya yang insya Allah akan melakukan akad nikah tanggal 17 Yaumul Itsnain Sa'asyira insya Allah. Kasih tahu aja, doa aja ya. Nanti di sininya insya Allah Jumat depan sekalian ini apa? Sekalian syukuran selamat Isya. Kita doakan semoga akad mubarak dilancarkan, diberikan keberkahan. Kedepannya insya Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah Allah yasir umurahu wa ihtihajah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا